Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman basifai wujud sarata kidam pujaan umat siang jemalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat sarata selatan utara timur Jawa Barat. Tanta putiang ke hulu di bawah kiliran taji asa mulu kata dahulu tiga limbago nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang dan tersabut dimulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih talempong kato baso bayak gulo di bibir di dalam bungkanan biawai nan banamu adai je sopan santun. Nyato limbago nan terjali isinya adai je pusako dan bersama kita memakaikan. Kajirek tabang ramu-ramu enggok mancengkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Kita indak basa buik namu gadang indak berimbaukan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati tekabek. Minta ampun kami dahulu jawablah salam dinan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Suluh Bendang Project. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersama salah satu tim dari Suluh Bendang Project, Ica. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bahwasanya suku di Minangkabau ini menurut garis keturunan ibu yang dinamakan dengan matrilineal gitu ya, Ca ya. Jadi di hari ini kita akan membahas jadi yang matrilineal itu apa, bagaimana definisinya, asalnya dari mana gitu ya. Selamat datang di Balai Naranda. Oke teman-teman, karena teman-teman Suluh Bendang Project dan sana semuanya sudah kenal dengan Ica, kita bisa langsung masuk ke pembahasan. Silahkan Ica. Baik, terima kasih Bang Ab atas kesempatannya dan terima kasih kepada Dunsana Sadonyo Suluh Bendang Project, dan lagi-lagi kita bertemu kembali di channel Suluh Bendang Project tentunya dengan materi yang berbeda, dan kali ini insya Allah kita akan membahas topik yang berkaitan dengan garis keturunan menurut Minangkabau. Di sini mungkin semuanya kita sudah kenal dan sudah tahu bahwasanya sistem keturunan di Minangkabau itu ataupun garis keturunan di Minangkabau itu berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal. Nah, sebenarnya matrilineal itu sendiri berasal dari kata mater yang artinya ibu dan lineal yang artinya garis. Jadi itu adalah sebuah menarik garis keturunan berdasarkan ibu. Begitu. Kalau kita perhatikan di dunia peradaban baik itu dari barat sampai timur itu mengenal sistem kekerabatan itu adalah patrilineal menurut garis keturunan ayah. Sementara ada beberapa etnis khususnya kalau di Nusantara itu adalah Minangkabau satu-satunya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ini. Kalaupun ada, maksudnya di luar negeri itu ada beberapa etnis di negara-negara lain yang menganut sistem matrilineal ini Bang, cuman itu hanya suku ke belakang lah istilahnya begitu. Ada beberapa suku-suku, ada itu di Cina, kemudian di Ghana, Afrika, kemudian Panama, India, dan sampai ke Gurun Sahara. Itu ada beberapa etnis di sana yang menganut kekerabatan matrilineal ini. Namun di Nusantara sendiri itu satu-satunya adalah Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal terbesar di Nusantara itu satu-satunya adalah Minangkabau. Tadi kan kita bicara satu-satunya di Nusantara itu adalah Minangkabau. Namun bukan berarti juga walaupun kita satu-satunya bukan berarti kita adalah suku yang terkebelakang begitu. Tidak bisa dikatakan seperti itu ataupun suku yang rendah maksudnya, karena kan ada beberapa etnis-etnis terbelakang yang menganut sistem kekerabatan ini. Namun kita tidak bisa disimpulkan juga bahwasanya Minangkabau ini adalah sebuah etnis atau suku yang rendah dan terkebelakang juga.
begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian karena segala sesuatu baik dan buruknya itu tidak bisa kita tentukan dari kuantitas saja. Tentu ada kualitasnya, dan ini tentu pun ada alasan tersendiri mengapa Minangkabau menarik garis keturunan ini atau sistem kekerabatan ini. Walaupun dari hal ini bisa kita lihat dengan satu-satunya ini, begitu kan Bang, berarti kan minoritas lah istilahnya. Kalau kita minoritas kan istilahnya terdapat penyimpangan budaya yang sangat terlihat mencolok. Ini tidak dapat kita artikan bahwasanya suku Minangkabau itu adalah suku yang terkebelakang tadi. Justru mungkin ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Minangkabau. Perlu kita ketahui juga, sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem kekerabatan tertua sepanjang sejarah. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal ini sudah jauh sebelum ajaran agama Islam masuk ke Indonesia. Iya, begitu. Jadi sebelum ajaran agama Islam masuk, Minangkabau sudah menganut sistem kekerabatan matrilineal. Ini juga tidak dapat diartikan sebagai sesuatu yang statis begitu Bang, karena kita artinya dari zaman dahulu berarti menganut sistem ini. Artinya kan kalau kita lihat secara sekilas aja, Minangkabau itu statis, tidak berkembang begitu kan. Kemudian tidak pernah beranjak dari titik awal, sementara orang sudah bergerak maju ke depan. Nah, tapi ini ada alasannya. Sebenarnya persoalan ini itu bukan menyangkut masalah, karena kan sering kita lihat itu ada spekulasi atau asumsi dari masyarakat yang mengatakan kenapa, yang mempertanyakan. Sebelumnya Ica pribadi pun sebelum membaca juga sempat berspekulasi kenapa ya kita ini dengan semboyan yang terkenal yaitu adalah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, lalu kenapa terlihat seperti menyimpang begitu. Kalau dilihat secara kasat mata saja, yang garis keturunannya ibu, sementara ibu, di gitu. Islam itu ke bapak, ayah begitu kan. Jadi ini tidak menyangkut masalah halal dan haram sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah pernah bersabda, itu antum a'lamu bid dunyarikum, yang artinya kamu lebih tahu dengan duniamu. Jadi artinya manusia ini bisa mengerjakan apapun itu yang mereka anggap baik di dunia ini selagi itu tidak menyimpang dari syariat. Iya. Nah, pertanyaan lagi yang tadi kan, bukankah jelas itu menyimpang dari syariat? Islam itu mengisyaratkan kalau kita itu memakai sistem patrilineal. Hal ini bahwasanya manusia itu adalah Bani Adam. Artinya manusia itu adalah anak keturunan Adam. Yang sejatinya Adam ini adalah bapak. Begitu kan Bang? Kalau seandainya sekarang Ica coba bertanya kepada Bang Ab gitu, kalau Ica katakan abang itu adalah keturunan Hawa, apakah abang tersinggung dikatakan demikian? Sebenarnya tidak kan? Iya, seharusnya tidak begitu kan? Seharusnya tidak. Apa salahnya kalau kita menganut sistem kekerabatan ibu? Kenapa dipertanyakan? Kembali lagi mungkin dipertanyakan. Si Tiawa diciptakan kan dari Adam gitu, dari tulang rusuknya Adam. Sementara kita jawab lagi, Adam itu diciptakan dari tanah begitu. Kenapa tidak dikatakan saja bin Bani Tanah? Kenapa hal ini dipermasalahkan begitu, dipertanyakan? Jadi sebenarnya bin itu apa sih? Karena bin ini nih yang membuat masyarakat berspekulasi seperti ini, begitu kan? Jadi bin ini adalah sebuah klaim atau pengakuan untuk si anak ini, dia berasal dari mana. Jadi si anak itu berasal dari keturunan di balik bin tersebut gitu. Itu adalah sebuah klaim atau pengakuan. Kalau kita lihat seperti itu, seharusnya klaim ibu ini jauh lebih baik daripada klaim bapak. Kenapa demikian? Sebab anak yang lahir itu pasti sudah anak ibunya, pasti. Tapi belum tentu anak bapaknya. Kenapa demikian? Ya orang tahu anak itu lahir 9 bulan ibunya mengandung, kemudian dilahirkan, sampai nanti bidan yang menerimanya pun tahu, oh ibu ini anak ibu ini. Jadi sementara ibu tidak perlu klaim lagi dengan bin tadi, sementara sang ayah perlu klaim itu melegalkan bahwasanya memang anak ini adalah keturunanku gitu. Jadi bin itu sebenarnya klaim untuk menegaskan, karena tadi itu Bang, seorang anak yang lahir pasti anak ibunya, namun belum tentu anak ayahnya. Itu pertama yang perlu kita luruskan.
antara Islam dengan Minang. Adat itu sebenarnya tidak menyimpang. Ya, apakah berselisih gitu apakah ya? berselisih? Sebenarnya tidak. Kalau kita bisa pertanyakan seperti pertanyaan kita tadi, kenapa tidak bin bani tanah gitu? Iya. Karena kita kan dari tanah, ada dari tanah. Mulai sekarang kita berharapnya Dunsana Sula Bendang Project tidak lagi ragu akan hal ini. Mudah-mudahan setelah ini masih ada Bang kelanjutannya. Mudah-mudahan setelah kita jelaskan lebih lanjut, itu baru awal saja ya. Pemantik diskusi kita pemantik diskusi ya Bang ya.